Ribuan pelari memadati kawasan megah Candi Prambanan pada Minggu pagi dalam ajang Mandiri Jogja Marathon 2026. Di tengah semangat kompetisi, sorak penonton, dan perjuangan para peserta menaklukkan kilometer demi kilometer, muncul sebuah insiden yang justru menjadi perbincangan nasional. Bukan catatan waktu tercepat yang viral, bukan pula kisah pelari yang berhasil memecahkan rekor pribadi. Sorotan publik justru tertuju pada sebuah video singkat yang memperlihatkan adu argumen antara petugas race dengan seorang peserta yang diketahui merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Dalam hitungan jam, video tersebut menyebar luas di berbagai platform media sosial. Perdebatan pun tidak terhindarkan. Sebagian publik memuji ketegasan Marshall yang menjalankan aturan. Sebagian lainnya menilai insiden itu terjadi karena kesalahpahaman di lapangan. Namun di balik viralnya video tersebut, tersimpan pertanyaan yang lebih besar. Apakah aturan dalam sebuah event olahraga berlaku sama untuk semua orang? Peristiwa bermula ketika petugas race mengamankan seorang pria yang berada di area steril lomba tanpa menggunakan BIB atau nomor dada peserta. Dalam event lari resmi, BIB bukan sekadar identitas. Nomor tersebut menjadi bukti bahwa seseorang telah terdaftar sebagai peserta, terlindungi asuransi penyelenggara, serta memiliki hak mengakses area lomba. Karena tidak mengenakan BIB, pria tersebut diminta keluar dari jalur steril menuju garis finish. Belakangan diketahui bahwa pria itu merupakan ajudan dari Danrem 072 Pamungkas, Brigadir Jenderal TNI Yuniar Dwi Hantono. Dalam video yang viral, Brigjen Yuniar terlihat menghampiri Marshall dan menjelaskan bahwa pria yang diamankan tersebut merupakan pengawalnya. "Ini pengawal saya, ini pengawal saya," ucapnya dalam video yang beredar luas. Namun petugas tetap bertahan pada prosedur yang berlaku. "Tidak bisa, Pak," jawab Marshall. Percakapan singkat itu kemudian berkembang menjadi perdebatan yang memancing perhatian publik. Ini bakal saya. Siapa itu? Bagi komunitas pelari, penggunaan BIB merupakan aturan paling mendasar dalam sebuah perlombaan resmi. Nomor dada bukan hanya alat identifikasi peserta, BIB juga berkaitan dengan sistem pencatatan waktu, akses jalur lomba, keamanan peserta, hingga perlindungan hukum apabila terjadi insiden selama perlombaan. Karena alasan itulah banyak warganet menilai tindakan Marshall sudah sesuai prosedur. Di berbagai event maraton internasional, pelari tanpa BIB memang tidak diperkenankan memasuki lintasan lomba maupun area finish. Aturan tersebut diterapkan tanpa memandang status sosial, jabatan, maupun profesi peserta. Setelah video menyebar, kolom komentar media sosial dipenuhi berbagai tanggapan. Banyak yang mempertanyakan mengapa seorang pendamping atau ajudan tidak didaftarkan secara resmi apabila memang akan ikut memasuki area lomba. Sebagian netizen bahkan menilai insiden tersebut menunjukkan pentingnya kesetaraan dalam penerapan aturan. Muncul pula kritik yang menyoroti budaya privilege dalam berbagai kegiatan publik. "Norak banget ikut maraton pakai ajudan," tulis salah satu warganet. "Ajudannya didaftarkan dulu biar bisa pakai BIB," tulis komentar lainnya. Ada pula yang mempertanyakan mengapa pendamping tidak didaftarkan sebagai peserta resmi sejak awal. Bagi banyak pelari yang harus berebut slot pendaftaran, membayar biaya registrasi, dan mengikuti seluruh prosedur lomba, kehadiran seseorang tanpa BIB di area steril dianggap sebagai pelanggaran yang tidak boleh ditoleransi. Perdebatan pun semakin meluas. Tidak sedikit masyarakat yang melihat insiden tersebut sebagai simbol penting bahwa aturan dalam sebuah kompetisi harus berlaku sama bagi siapapun, baik peserta biasa, tokoh publik, maupun pejabat. Karena itulah, video singkat tersebut mampu menarik perhatian publik dalam waktu yang sangat cepat. Di tengah derasnya kritik publik, Korem 072 Pamungkas akhirnya memberikan klarifikasi. Kepala Penerangan Korem 072 Pamungkas, Mayor Infanteri Suito, menjelaskan bahwa insiden tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak yang terlibat. Menurut penjelasan resmi, ajudan Danrem sebenarnya telah terdaftar sebagai peserta dan menggunakan BIB sejak awal lomba. Namun selama perlombaan berlangsung, ajudan beberapa kali berlari mendahului rombongan
untuk mengambil dokumentasi foto. Diduga nomor BIB yang dikenakannya terlepas di tengah kerumunan peserta dan tidak disadari hingga memasuki area finish. Keterangan tersebut menjadi penjelasan yang berbeda dari asumsi awal publik yang mengira ajudan sama sekali tidak terdaftar sebagai peserta. Sebagai bentuk tanggung jawab, ajudan Danrem juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Ia mengakui kelalaiannya mengikuti event dengan kondisi tidak mengenakan nomor dada saat memasuki area perlombaan. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan kesalahan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Permintaan maaf juga disampaikan kepada penyelenggara, petugas, relawan, serta peserta lain yang terdampak oleh insiden tersebut. Menariknya, salah satu marshal yang terlibat juga menyampaikan permohonan maaf atas respons yang dianggap berlebihan selama proses komunikasi di lapangan. Kedua belah pihak akhirnya sepakat mengakhiri persoalan tersebut secara damai. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian saya saat mengikuti lari dengan menggunakan jersey, namun tidak menggunakan bib. Saya menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan kesalahan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan tulus, saya memohon maaf kepada penyelenggara, seluruh petugas dan relawan, serta para peserta yang terdampak oleh kejadian ini. Meski demikian, diskusi publik mengenai peristiwa itu masih terus berlangsung di media sosial. Banyak masyarakat yang tetap menjadikan insiden tersebut sebagai bahan refleksi mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan dalam ruang publik. Di tengah polemik yang berkembang, perhatian publik juga tertuju pada sosok Brigadir Jenderal TNI Yuniar Dwi Hantono. Perwira tinggi bintang 1 tersebut baru menjabat sebagai Danrem 072. Pamungkas setelah serah terima jabatan yang dipimpin Pangdam 4 Diponegoro beberapa waktu lalu. Brigjen Yuniar merupakan alumni Akademi Militer Angkatan 1997 dari Kecabangan Artileri Medan. Ia juga merupakan lulusan Magister Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude. Dalam berbagai kesempatan, ia dikenal aktif mendorong profesionalisme dan kedekatan institusi TNI dengan masyarakat. Karena itu, insiden di Mandiri Jogja Marathon 2026 menjadi perhatian luas karena melibatkan figur publik yang baru menjabat di wilayah Yogyakarta. Perdebatan semakin panjang setelah muncul unggahan warganet yang membandingkan insiden tersebut dengan kebiasaan mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Dalam unggahan yang ramai dibagikan, disebutkan bahwa fotografer maupun pendamping yang ikut dalam event lari selalu memiliki BIB resmi karena telah didaftarkan sejak awal. Perbandingan itu kemudian memicu diskusi lebih luas mengenai etika membawa pendamping dalam event olahraga yang memiliki aturan ketat terkait akses peserta. Pada akhirnya, insiden Mandiri Jogja Marathon 2026 bukan hanya soal siapa yang benar atau salah. Peristiwa ini membuka diskusi penting mengenai profesionalisme penyelenggaraan event olahraga, pentingnya mematuhi aturan, serta bagaimana komunikasi yang baik diperlukan ketika terjadi kesalahpahaman di lapangan. Di sisi lain, kejadian ini juga menunjukkan bahwa masyarakat kini semakin kritis terhadap prinsip kesetaraan. Bagi publik, aturan yang dibuat harus berlaku sama bagi siapapun. Tidak peduli apakah seseorang adalah pejabat, tokoh publik, atlet, maupun peserta biasa. Karena di garis start dan garis finish sebuah maraton, semua orang seharusnya berdiri pada posisi yang sama sebagai pelari yang menghormati aturan dan menghargai perjuangan peserta lainnya.